Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah PBU 1 yaitu tugas video tutorial pertemuan 5 dan 6. Ketentuan tugasnya dapat terlihat di sini, yaitu membuat sebuah program dan video tutorial yang berisi materi penjelasan karakteristik PBO dengan ketentuan minimal terdapat enkapsulasi, inheritance, dan polimorfis. Oke, kita langsung saja masuk ke programnya. Di sini saya sudah membuat sebuah program, yaitu program tentang hewan yang akan yang mencakup tiga tiga karakteristik PBO tadi. Sebelum kita lanjut ke programnya, kita harus lebih tahu terlebih dahulu apa itu enkapsulasi, inheritance, dan polimorfis. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam program yang sudah saya buat. Saya juga sudah menambahkan penjelasan berupa komentar di program yang sudah saya buat. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu enkapsulasi. Enkapsulasi adalah teknik membungkus data atau atribut agar tidak bisa diakses secara langsung dari luar kelas. Caranya yaitu atribut dibuat private atau tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Disediakan metode getter mengambil nilai dan setter mengubah nilai untuk mengakses atribut tersebut secara terkontrol. Dan untuk metode itu dibuat public. Nah, begitulah cara kerja enkapsulasi. Dengan enkapsulasi ini, kita bisa menambahkan validasi data. Contoh, pada set umur di bawah ini yang menolak nilai umur negatif. Atau bisa menambahkan if condition di set umur. Dan contoh, contohnya di sini ada kelas hewan. Kelas hewan ini memiliki atribut yaitu nama, umur, dan jenis makanan. Dan atributnya ini bersifat private atau pribadi. Nah, di sini ada konstruktornya. Di sini ada setter. Nah, ini menyesuaikan setter agar validasi tetap berjalan. Nah, di sini ada getter dan setter. Ya, getter itu untuk mengambil nama dan setter itu untuk mengubah nama. Di sini contoh validasi sederhana yaitu public void set umur. Ini untuk mengubah umur. Umur tidak boleh negatif. Nah, di sini jika umur kurang dari 0 maka umur sama dengan umur, dan jika jika umur kurang dari 0 maka umur tidak valid atau diset ke 0. Dan ini adalah metode umum yang akan digunakan, yaitu untuk tampilkan info yang berupa nama, umur, dan makanan. Dan di sini ada metode yang akan dioperate atau akan dipolymorphis. Metode ini nantinya akan ditimpa ulang operate oleh kelas turunan kucing dan anjing dengan perilaku yang berbeda. Jadi polymorphis itu lebih tepat adalah penimpaan atau menimpa ulang sebuah metode yang akan kita lihat contohnya seperti di program selanjutnya. Kita langsung masuk ke program kucing. Nah, di sini ada kelas kucing yang mewarisi dari hewan. Nah, ini adalah inheritance. Jadi, sebuah kelas kucing mewarisi atribut atau data dari kelas hewan. Nah, di sini dapat kita lihat apa itu inheritance. Inheritance artinya kelas kucing mewarisi seluruh atribut dan metode yang ada di kelas hewan. Nah, yaitu berupa nama, umur, jenis makanan, dan menampilkan info, dan sebagainya. Tanpa perlu menulis ulang. Caranya cukup dengan menambahkan kata kunci extends. Kelas ini juga mendemonstrasikan polimorfis melalui metode bersuara yang dioperate ditimpa dengan perilaku khas seekor kucing. Nah, di sini ada juga operate nanti yang akan kita lihat di akhir. Di sini, nah, contoh inherited seperti ini, yaitu public class kucing, extends hewan, artinya kucing mewarisi semua atribut atau semua metode dari kelas hewan.
Jadi kita tidak perlu lagi menulis ulang semua yang ada di kelas hewan ini ke dalam kelas kucing. Nah, di sini adalah atribut tambahan khusus yang dimiliki oleh kucing. Nah, di sini ada suka memanjat. Jadi, contohnya di sini ada atribut suka memanjat. Nah, di sini ada konstruktor, memanggil superclass, super memanggil konstruktor dari kelas induk hewan. Dan di sini kita memanggil superclass dari kelas induk atau kelas orang tua. Nah, di sini ada metode override, polymorphis. Override menandakan metode ini menimpa metode bersuara yang ada di dalam kelas induk hewan dengan perilaku baru. Nah, di sini ada tulisan override. Jadi, metode bersuara tadi ditimpa dengan metode baru yang khusus dimiliki kucing. Jadi, berkata meong-meong. Coba kita lihat di kelas hewan untuk metode bersuara. Nah, di metode bersuara di kelas induk itu outputnya atau isi datanya seperti ini, yaitu mengeluarkan suara umum hewan. Di kelas kucing itu ditimpa dan berubah datanya menjadi ini, tapi tetap masih di sama, yaitu kelas bersuara, cuma datanya saja yang berbeda. Itu adalah fungsi dari override. Metode sama, cuma isinya berbeda, khusus untuk kucing yang sudah mewarisi kelas hewan atau kelas kucing yang sudah mewarisi kelas hewan. Nah, di sini ada metode baru yaitu suka memanjat. Selanjutnya kita ke kelas anjing. Anjing sama seperti kucing, yaitu dia mewarisi kelas hewan juga, kurang lebih sama saja. Di sini ada atribut tambahan khusus anjing, yaitu ras. Ada ras. Ini pemanggilan super untuk menambahkan atau menambahkan ke dalam eh, metode metode atau ke dalam kelas utama atau kelas hewan yang sebagai induk dari kelas anjing ini. Sini ada aparat juga yang bersuara. Nah, kurang lebih seperti ini, sama saja seperti kucing. Selanjutnya kita ke kelas main. Nah, kelas main ini adalah kelas utama. Kelas ini adalah entry point program tempat kita membuat objek-objek dan menunjukkan ketika karakteristik PBO. Ini dia ada kesimpulan dari 3 program itu atau penjelasan singkatnya. Enkapsulasi itu adalah pengamanan kurang lebih, inheritance itu adalah pewarisan, polymorphis itu adalah menimpa atau menimpa sebuah metode. Nah, dapat dilihat di sini ada enkapsulasi. Atribut tidak bisa langsung diakses langsung. Hewan umur sebenarnya -5 tidak bisa, melainkan lewat setter yang sudah tervalidasi dalam kelas hewan. Sini ada contoh inheritance, objek kucing dan anjing mau otomatis punya nama, umur, dan jenis makanan. Dan metode tampilkan info karena mewarisi dari kelas hewan. Sini contohnya lebih seperti ini. Ini ada polymorphis, contoh polymorphis. Array bertipe hewan tapi isi objek kucing dan anjing. Ini contoh dari polymorphis. Di tipe referensi sama nama hewan, tapi perilaku metode bersuara berbeda-beda. Nah, ini adalah fungsi dari polymorphis. Oke, kalau kita run hasilnya kurang lebih seperti ini. Tuh, untuk enkapsulasi, inheritance, dan polymorphis. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.